Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh semua umat manusia. Bagaimana melepaskan diri dari hukuman dosa? Bagaimana memiliki akhir hidup yang baik? Bagaimana bisa kemudian berpindah dari hidup sementara dan kemudian masuk dalam hidup yang kekal nantinya di dalam surga? Saudara, banyak orang menjawabnya dengan berbagai cara. Ada yang memulainya dengan agama, ada yang memulainya dengan moralitas, bahkan dalam satu titik ada yang akhirnya sampai pada menolak realita Allah, realita surga, dan menganggap dunia yang kita jalani ini adalah final, akhir dari segalanya. Hidup di dunia ini sudah selesai pada waktu kita mati dan tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Saudara, begitu banyak orang meresponi pertanyaan ini dengan caranya masing-masing. Tapi mari lihat apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, bagaimana meresponi pertanyaan, bagaimana melepaskan diri, bagaimana bisa keluar dari hukuman, dari kutukan dosa. Saudara, Alkitab menjawab bahwa yang paling pertama adalah iman kepada Yesus Kristus. Saudara, iman kepada Yesus Kristus adalah dasar keselamatan bagi manusia. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan iman yang Alkitab jelaskan itu mencakup pengetahuan yang benar tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalamnya juga ada hati yang percaya penuh kepada kasih Yesus kepada kita. Dan di dalam iman itu juga ada pikiran, ada kehendak yang tunduk sepenuhnya kepada otoritas dan kebenaran bahwa hanya Kristus satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan kita. Sehingga ketika bicara soal iman, itu berarti seseorang mengakui bahwa dirinya berdosa, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, dan hanya karya serta pribadi Yesus yang sanggup melepaskan dirinya dari kuasa dan hukuman atas dosa. Namun iman kepada Yesus ini bukanlah dihasilkan oleh manusia. Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa iman kepada Kristus adalah hasil dari anugerah, dari kasih karunia Allah. Di dalam anugerahnya, Roh Kudus menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Di dalam anugerahnya, Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kasih Allah cukup di dalam kematian dan kebangkitan Yesus untuk mengampuni dan menerima kita dalam keburukan kita. Dalam anugerahnya, Roh Kudus memampukan kita untuk percaya kepada kasih itu, serta meresponi dengan iman kepada kasih Allah tersebut. Dalam anugerahnya, iman itu diberikan kepada kita. Dan sejak kita percaya Allah mengasihi dan menyertai kita, sejak itu juga Allah tidak meninggalkan kita sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan kesetiaan Allah itu yang menghasilkan pertobatan dan hidup yang baru. Kasih karunia dan anugerah itu yang membuat ada perubahan total dalam kehidupan kita. Di mana Roh Kudus meninggalkan kita untuk melihat. Di mana Roh Kudus menolong kita untuk melihat bahwa kita harus meninggalkan usaha kita dalam menyelamatkan diri sendiri dan meyakinkan kita bahwa kasih Yesus cukup untuk menyelamatkan kita. Saudara, pertobatan sejati bukan hanya tentang perasaan bersalah atau menyesal atas dosa. Pertobatan sejati juga berbicara tentang kesediaan, kerelaan untuk membangun hidup bersama Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dalam pertobatan sejati itu, kita mengalami hidup yang baru. Ada identitas baru dari Kristus, di mana Roh Kudus mengubah identitas kita dari musuh Allah, dari orang berdosa, menjadi anak-anak Allah yang terus-menerus berjuang, melawan dan meninggalkan dosa. Terus-menerus berjuang, menikmati kasih Allah dalam kondisi apapun. Terus-menerus berjuang, menghasilkan hidup yang berbuah bagi kemuliaan Allah. Pertobatan dan hidup baru ini bukan syarat untuk diselamatkan, tapi pertobatan dan hidup baru adalah akibat dari kuasa dan kasih Kristus yang menyelamatkan kita. Karena tanpa kuasa dan kasih Kristus, saudara dan saya tidak mungkin melepaskan diri dari kuasa dosa yang memperbudak kita. Tanpa kuasa dan kasih Kristus, identitas kita tidak akan berganti dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Dan kuasa serta kasih Kristus itulah yang juga memampukan kita untuk bertekun dalam anugerah. Kuasa dan kasih Kristus itu yang menolong kita untuk terus setia
menggunakan berbagai sarana anugerah yang Allah berikan untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan makin serupa dengan Kristus. Sarana anugerah seperti berdoa, membaca dan merenungkan firman, ibadah di hari Minggu, persekutuan dengan orang percaya, sakramen, baptisan dan perjamuan kudus, melayani sesama, termasuk juga memberitakan Injil, adalah alat yang Tuhan pakai untuk menolong saudara dan saya bertumbuh. Dan ketekunan dalam semua sarana anugerah tersebut adalah bukti bahwa iman kita bukan sekedar pengakuan di mulut. Ketekunan dalam semua sarana anugerah itu adalah bukti bahwa pertobatan kita bukan sekedar emosional. Ketekunan dalam sarana anugerah itu adalah bukti bahwa kita mengenal anugerah Allah yang menolong kita bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Dan di dalam ketekunan itulah kita mengalami damai sejahtera dan sukacita meski dalam kesulitan. Karena kita tahu bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, Dia setia dan Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dan kesetiaan itu yang membuat kita sanggup untuk hidup konsisten, berintegritas, dan terus berjalan menghasilkan buah di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Amin.